Halo semuanya, saya Koko Kurniawan. Sekarang kita akan bahas tentang materi package OS di Golang. Sebenarnya materi Golang itu udah selesai. Nah, sekarang kita akan bahas satu persatu tentang package-package yang ada di Golang, yaitu bawaan di Golangnya ya. Jadi, sebenarnya ada banyak banget package yang sudah disediakan di Golang. Teman-teman bahkan tinggal pakai atau baca juga dokumentasinya cara penggunaannya. Nah, yang pertama kita akan bahas dulu tentang package yang namanya OS. Jadi package OS ini berisikan fungsionalitas untuk mengakses fitur pada sistem operasi kita. Nah, dia bisa secara independen. Artinya apa? Artinya, walaupun misalnya kita bikin aplikasinya, cara mengakses sistem operasinya misalnya di OS-nya Mac, contohnya seperti saya, ini tetap bisa kita jalankan di Windows ataupun Linux. Jadi tidak masalah ya. Jadi dengan menggunakan package OS ini, kita bisa mengotak-ngatik menggunakan sistem operasi tanpa harus pusing dengan jenis sistem operasinya. Nah, sebenarnya ada banyak banget, teman-teman bisa baca di dokumentasinya di sini. Nah, tapi kita akan bahas beberapa saja contohnya. Nah, contohnya di sini kita ingin ngambil argumen. Jadi saat teman-teman nge-running program, Golang-nya gitu ya, nah itu sebenarnya teman-teman bisa menambahkan argumen di belakangnya. Nah, itu gimana? Nah, itu teman-teman kalau pengen ngambil data argumennya, teman-teman bisa menggunakan os.arguments. Nah, untuk lebih jelas mungkin biar enak, kita sambil langsung praktekkan. Jadi, kita akan bikin sebuah file namanya os. Selanjutnya di sini teman-teman bisa menggunakan os ya, titik argumen. Nah, ini otomatis diimport yang package OS-nya. Kalau teman-teman tidak menggunakan Golang, mungkin harus manual, silahkan import dulu manual OS-nya. Nah, ini kalau teman-teman perhatikan, dia balikannya adalah array, bukan array sih, ini apa? Slice of string. Jadi isinya adalah slice of string. Nah, isinya apa? Nah, kita lihat. Jadi ini argumen. Kita print line argumennya. Nah, ini coba kita running. Kalau saya running, nah hasilnya kalau teman-teman perhatikan, ini argumennya. Ya. Jadi biar lebih jelas ya, coba argumen seperti ini. Nah, keluarnya seperti ini. Argumen, nah ini. Ini adalah argumen datanya. Jadi ini kayak lokasi filenya, karena kan saya menggunakan Golang ya, jadi dia otomatis dikompil dan dikompil disimpan di folder ini. Jadi argumennya ini isi pertamanya datanya adalah lokasi si filenya. Nah, gimana kalau saya pengen menambahkan argumen di belakangnya? Nah, ini bisa seperti ini. Jadi saya akan menggunakan terminal. Nah, saya clear dulu. Jadi kita misalnya go run os.go. Contohnya di sini saya tambahkan argumen Eko Kurniawan Kanedi, enter. Nah, hasilnya kalau teman-teman perhatikan ya, ini adalah lokasi hasil kompilasinya yang secara otomatis dikompil sama si Golangnya di lokasi filenya. Lalu ini argumen-argumennya, yang kedua, yang ketiga, yang keempat ya. Jadi teman-teman kalau mau ngambil data argumen, pastikan dimulai dari yang data pertama, karena data nolnya adalah lokasi si file binary-nya. Jadi teman-teman bisa print line misalnya argumen ke 1, 2, sama 3, contohnya seperti ini. Jadi kalau saya go run lagi, keluar yang pertama adalah Eko Kurniawan Kanedi. Nah, tapi hati-hati kalau misalnya teman-teman tidak memasukkan seperti ini, maka dia error ya, index out of range, karena datanya cuma ada 3. Yang pertama ini, yang kedua Eko, yang ketiga Kurniawan. Harusnya kan kita di sininya ngambil sampai 3 ya, artinya harusnya datanya ada 4. Nah, jadi seperti ini cara ngambil data argumen ya di Golang. Kita bisa menggunakan package OS, lalu nama fieldnya adalah arguments.
Nextnya ada sebuah function yang namanya hostname. Nah, hostname ini digunakan untuk mengambil data hostnya. Biasanya nama sistem, bukan nama sistem operasi ya, tapi nama host sistem operasi yang kita pakai. Jadi kalau teman-teman di Mac contohnya atau di Linux, teman-teman bisa ketikkan hostname gitu ya. Nah, ini kan keluar nama si laptop saya. Nah, untuk mendapatkan detail data nama hostname ini, teman-teman bisa menggunakan os.hostname. Cuma perlu diperhatikan, hostname ini balikannya ada dua value. Value yang pertama adalah string, nama hostname-nya. Value yang kedua adalah error, apakah dia error atau tidak. Nah, seperti ini ya. Jadi di sini name, error. Nah, teman-teman bisa cek aja seperti ini. Jikalau errornya sama dengan nil, berarti dia tidak error. Tinggal di print. Kalau misalnya error, teman-teman bisa print errornya. Jadi if error sama dengan nil, nah, seperti ini else. Ini kita print host name. Kita print error titik error. Nah, seperti ini. Oke, kita coba running. Saya clear. Go run OS Eko Kurniawan Kanedi. Enter. Nah, keluar di sini hostname-nya adalah Eko MacBook Pro Local. Ini nama hostname-nya. Jadi sama dengan perintah seperti ini hostname kalau di Linux atau di Mac. Nah, jadi seperti ini. Nah, ada banyak sebenarnya kalau teman-teman perhatikan. Saya coba buka ya. Nah, ini tuh banyak banget, mungkin nggak bisa dibahas di satu materi. Teman-teman bisa explore sendiri nanti. Jadi contohnya di sini bahkan ada disediakan example-nya apa aja yang bisa digunakan. Jadi lihat ini banyak banget kayak memodifikasi akses ke file atau folder dan sebagainya. Bahkan bisa bikin file ya, bisa bikin folder. Nah, seperti ini kayak bikin file. Atau yang biasa penting banget itu contohnya adalah get environment. Di sini ada, nah ini get environment. Jadi get environment ini digunakan untuk mengambil data environment variable di sistem operasinya. Nah, ini biasanya digunakan untuk ngesetting config biasanya. Jadi kalau teman-teman bikin aplikasi contohnya ya, jadi teman-teman misalnya mau masukkan database-nya gitu ya, database-nya pakai apa gitu ya username-nya. Jadi teman-teman bisa pakai username, contohnya diambil dari os.get environment, misalnya username seperti ini. Nanti password sama dengan os.get environment password seperti ini. Lalu kita coba print line aja ya. Username sama password. Nah, ini nanti teman-teman berarti cukup menyimpan data username dan passwordnya ke environment variable-nya si sistem operasinya. Contohnya kalau di Mac atau Linux, itu teman-teman bisa menggunakan perintah misalnya export ya, username, contohnya root. Export, oh ini kayaknya nggak ada kemampuan ya. Password, root. Ini username-nya nggak boleh kayaknya, kita ganti namanya aja ya. Ini jangan username app username sama ini app password. Jadi di sini saya clear dulu, export app username sama dengan misalnya root, export app password sama dengan root. Nah, sekarang kita coba go run os.go. Nah, hasilnya keluar username-nya root dan password-nya adalah root. Jadi seperti itu. Jadi ini biasanya digunakan untuk nyeting konfigurasi si aplikasinya. Jadi teman-teman bisa ngeset menggunakan environment variable, lalu di aplikasinya tinggal ambil menggunakan get environment variable seperti ini. Nah, masih banyak, teman-teman bisa ekspor sendiri di package OS-nya ya. Ini udah lengkap banget dokumentasinya.
Next, kita akan bahas tentang package flag di Golang.